Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari syarah 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita masih pada bab yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, iman terhadap hari kiamat, yaitu pada sub pembahasan al-umur allati takunu ba'dal maut, yaitu perkara yang terjadi setelah kematian. Secara umum ada 2. Yang pertama fitnah kubur. Namun sebelumnya itu ada yang disebut dengan doktul qabr, yaitu himpitan kubur. Ketika seorang diletakkan di liang lahatnya, kemudian para pengantarnya meninggalkan dia, maka kita akan dihimpit oleh kubur tersebut. Orang mukmin, orang kafir, dia akan merasakan yang namanya himpitan kubur itu. Tidak ada yang tidak akan merasakannya. Setelah itu datang 2 malaikat untuk bertanya kepada kita tentang pertanyaan kubur. Nah, pertanyaan itu disebut dengan fitnah kubur, ujian. Karena fitnah itu sendiri banyak maknanya. Yang pertama, fitnah itu artinya adalah ujian, al-musibah. Yang kedua, fitnah itu adalah al-maut, kematian. Ya. Kemudian yang ketiga, fitnah itu yaitu seperti apa yang disebutkan umumnya adalah kita mengatakan sesuatu yang tidak hak tentang saudara kita, itu namanya fitnah. Kemudian yang keempat di antara makna fitnah itu adalah al-kufur, kekufuran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat itu bukan seperti yang dipahami, mengatakan sesuatu yang tidak hak tentang saudara kita, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat tersebut adalah al-kufru. Kekufuran itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena kalau pembunuhan tidak menyebabkan orang keluar dari Islam, dia pelaku dosa besar, maka dia berlaku hukum qisas. Tetapi kalau al-kufur, kekufuran, seorang meninggal dunia di atas kekufurannya, maka dia termasuk penghuni neraka Jahannam. Sebagaimana kata Nabi SAW, penghuni neraka Jahannam itu ada 2. Yang pertama ada ahlun nar, ada yang penghuni aslinya. Sedangkan yang kedua yaitu bukan penghuni asli. Penghuni asli maksudnya ya memang mereka itu kekal di dalam api neraka. Sedangkan yang kedua, mereka adalah orang-orang yang hanya sekedar mampir. Itulah orang-orang yang beriman, yang ketika dia masuk ke dalam api neraka, dia diadab ya sampai selesai, kemudian dia dikeluarkan dalam
kondisi yang sudah gosong, lalu diletakkan di sungai kehidupan, setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Ya, makanya ada penghuni asli, ada yang tidak asli. Yang tidak asli adalah orang-orang yang beriman kepada Allah tetapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh oleh Nabi SAW dan diriwayatkan hadis ini kalau tidak salah oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, setelah fitnah kubur, masuk ke dalamnya itu adalah azab kubur atau nikmat kubur. Azab kubur Allah siapkan bagi mereka-mereka yang berbuat zalim kepada Allah. Baik mereka orang munafik, baik mereka orang kafir, ataupun orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Adapun nikmat kubur, Allah siapkan bagi orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Ya, apa di antara bentuk nikmat kubur? Kuburannya dilapangkan, kemudian dibentangkan surga di hadapannya, dan dia akan ditemani dengan seorang teman yang sangat baik rupanya. Itulah amal soleh yang dia kumpulkan selama dia hidup di atas muka bumi ini, yang akan menjadi teman dia untuk mengarungi kehidupan di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Ya, sampai datangnya hari kiamat. Nah, dalil-dalil yang menjelaskan tentang adanya azab kubur itu kan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Di antaranya surat Al-An'am ayat yang ke-93. Kemudian surat Ghafir ayat yang ke-46. Lalu hadis Nabi SAW. Ini yang belum kita baca pada kesempatan sebelumnya. Yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nomor hadis 2867. Dari sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, falaula an tadafanu la da'autullaha an yusmi'akum min adzabil qabr alladzi asma'u minhu. Kalau sekiranya kalian tidak saling menguburkan, aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah memperdengarkan kepada kalian tentang apa yang aku dengar dari azab kubur. Jadi Nabi termasuk orang yang diperdengarkan oleh Allah Ta'ala tentang azab kubur. Sementara kita manusia biasa tidak bisa mendengarnya. Tetapi kita harus meyakini dan mengimani azab kubur itu ada. Nanti akan ada syubhatnya di sini. Syubhat yang dibawakan oleh Syekh terkait orang-orang yang menolak tentang adanya azab kubur. Kemudian disebutkan bantahan-bantahannya. Ya. Maka Nabi SAW ketika mengucapkan demikian, lalu beliau berbalik dan menghadap kepada para sahabat seraya mengatakan, ta'awwadzu billahi min adzabin nar. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab api neraka. Maka para sahabat pun meminta perlindungan kepada Allah dari azab api neraka. Kemudian Nabi menyuruh lagi untuk meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, mintalah perlindungan kepada Allah dari fitnah yang tampak ataupun yang tidak tampak dari urusan-urusan dunia ini. Sedangkan yang terakhir, Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Perkara ini Nabi himpun dalam doa yang dibacakan sebelum kita salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Itu dibaca setiap kita selesai tasyahud dan kita benar-benar berharap agar Allah Ta'ala menjaga kita dari keempat perkara yang diminta oleh Nabi SAW tersebut. Dari azab api neraka, dari fitnah kubur, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan yang paling penting adalah fitnah Dajjal. Masuk ke dalam kategorinya adalah fitnah dari tentara-tentaranya Dajjal. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari semua itu. Adapun nikmat kubur, Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Fussilat pada ayat yang ke-30. Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Tuhan kami, lalu mereka istiqomah, mereka kokoh, ya,
Pada pertemuan yang lalu saya sudah sebutkan, di antara pilar yang harus antum miliki ketika sudah memilih untuk berpegang teguh dengan sunnah. Dan ingat, seorang mukmin dia harus memiliki tamayyuz. Dia harus memiliki pembeda, ciri khas. Terutama orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada dakwah salaf. Apa ciri khas kita? At-tamassuku bis sunnati Rasul. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Itu ciri khas kita. Yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin yang lainnya. Makanya kata para ulama, dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah tidak berikan semua itu kepada sembarangan orang. Berarti ketika antum dipilih oleh Allah Ta'ala untuk berpegang teguh dengan sunnah, berarti antum telah masuk ke dalam kategori firman Allah tadi. Dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Berarti dikehendaki kita jadi orang baik. Berarti Allah menghendaki kita menjadi pribadi yang luar biasa. Menjadi orang yang memiliki tamayyuz, sifat yang berbeda dengan yang lainnya. Berpegang teguh dengan sunnah. Maka ketika antum sudah memilih jalan tersebut, antum yakini dengan jalan itu, antum harus memiliki pilar, di antaranya adalah al-quwwah, kekuatan. Kita harus memiliki kekuatan di dalam menghadapi segala macam bentuk cacian, makian, bulian kepada kita. Karena orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dia pasti akan dicaci dan dimaki oleh orang-orang yang tidak suka kepadanya. Maka sering kita sampaikan, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, itu tidak boleh baper jadi orang. Kita tidak boleh baper. Justru kita harus menunjukkan mental yang kuat. Semangat juang yang tinggi. Karena kita berada di atas kebenaran. Terlepas orang itu mencaci maki kita. Terlepas orang tersebut menjuluki kita dengan hal-hal yang tidak baik. Allah berikan koridor, Allah berikan cara untuk kita menghadapi mereka. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman itu kalau dia berjalan di atas muka bumi, dia berjalan dengan penuh ketawaduan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surat Al-Furqan ayat yang ke-63. Dan apabila dia bertemu dengan orang-orang jahil, dia mengucapkan perkataan yang salam. Apa itu perkataan yang salam? Penafsiran yang pertama, dia tidak membalas cacian makian mereka. Itu adalah perkataan yang salam. Atau yang kedua, ini tingkat yang paling tinggi. Antum maafkan mereka, antum doakan mereka supaya mereka dapat hidayah. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan derajat ini. Hanya orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala. Lihat Nabi SAW. Dicaci maki, diperangi, diusir. Tetapi jiwa kesatria, jiwa mental yang kuat ditampakkan oleh Nabi SAW. Nabi maafkan mereka, Nabi doakan mereka. Bahkan Nabi mengatakan, innahum qaumun tajhalun. Mereka orang jahil, tidak ngerti mereka. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Antum orang yang paham. Antum orang yang sudah belajar. Kalau antum menyikapi orang jahil seperti orang jahil itu, menyikapi orang yang jahil lainnya, maka apa bedanya antara kita dengan mereka? Sementara kita sudah belajar. Kita sudah ngaji. Orang yang sudah ngaji, orang yang sudah belajar, orang yang duduk di majelis ilmu, dia mensikapi orang-orang yang membuli, mencaci maki mereka dengan cara yang elegan. Bukan seperti orang yang tidak pernah ngaji. Apalagi status antum ngaji setahun, 2 tahun, bahkan sudah puluhan tahun. Tunjukkan mental sebagai seorang pengikut dakwah salaf yang menisbatkan diri kepada sunnah untuk tidak membalas cacian mereka, bahkan doakan mereka supaya mereka mendapatkan hidayah. Itu mental yang harus dimiliki oleh salafiyun. Ya. Syukur-syukur kalau antum bisa kasih hadiah. Kayak Hasan Al-Basri itu. Dicaci maki, digibahi. Ditanya sama Hasan Al-Basri, mana rumahnya? Sana, dikirimi hadiah. Kasih hadiah. Ya. Tapi kita beda zaman sekarang. Ada orang kita dengar dia mencaci maki kita, bahkan kita doakan keburukan. Itu bukan mental salaf. Bukan orang-orang yang mengikuti dakwah salafiyah. Istiqomah. Lalu apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah.
Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Kapan malaikat ini turun? Indal maut. Dalam sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Indal maut. Ketika orang ini meninggal dunia. Jadi dalam kondisi sakaratul maut, orang-orang yang kokoh dan berpegang teguh di atas sunnah ini didatangi oleh para malaikat. Ya. Didatangi oleh para malaikat. Apa yang malaikat bisikkan kepada mereka? Kepada kita nantinya. Malaikat mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Apa maksudnya jangan kalian takut? Yaitu jangan pernah kalian takut. Ya. Terhadap apa-apa yang akan kalian hadapi. Di masa yang akan datang ketika kalian bertemu dengan Allah Ta'ala di hari kiamat. Tidak usah takut. Orang yang bertauhid dia optimis ketemu sama Allah. Orang yang bertauhid dia optimis masuk ke dalam kubur. Dia dibantu sama Allah. Dia berpegang teguh dengan firman Allah Ta'ala. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Itu orang yang optimis. Dia tidak akan takut. Malaikat membisiki kita. Tidak usah khawatir. Allah yang bantu. Allah yang akan membimbing kita. Yang penting kita meninggal di atas sunnah. Di atas tauhid kepada Allah Ta'ala. Tidak usah bersedih. Allah yang akan membimbing kita. Kadang kita takut dalam kubur. Orang beriman dia tidak takut. Setelah itu apa kata Allah Ta'ala? Wala tahzanu. Dan jangan kalian sedih. Apa maksudnya jangan kalian sedih? Yaitu alama khalaftumuhu min amri dunia. Tidak perlu kalian sedih terhadap perkara-perkara dunia yang kalian tinggalkan. Seperti siapa? Anak kalian. Tidak perlu kalian sedih. Allah yang akan mengurusnya. Karena kita sebagai orang tua. Ya. Kita takut. Kalau kita meninggal dunia nanti siapa yang akan mengurus anak saya? Maka kita katakan Allah yang mengurus. Kenapa antum khawatir? Coba lihat kisah yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Kahfi. Tentang seorang anak yang berada di dalam rumah yang reot yang diperbaiki oleh Nabi Khidir alaihissalam. Diperbaiki, ditanya sama Nabi Musa, kenapa engkau perbaiki rumah orang tersebut? Kenapa engkau tidak minta upah? Maka dijelaskan, di bawah rumah tersebut ada harta yang Allah simpan. Yang kelak nanti harta itu Allah inginkan dari anak ini untuk dia yang mengelola harta tersebut. Kenapa Allah jaga mereka? Wa kana abuhuma sholiha. Karena bapaknya, orang tuanya anak yang soleh. Makanya kata para ulama, kesolehan orang tua itu akan bermanfaat bagi siapa? Anaknya. Jadi nggak apa-apa, kita nggak usah kita takut. Ngapain kita takut? Serahkan semuanya sama Allah Ta'ala. Yang penting kita memberikan yang terbaik. Berikan mereka dari yang halal, dari yang berkah. Kalaupun Allah Ta'ala memanggil kita. Dalam kondisi kita memang anak kita masih kecil. Tidak usah khawatir, Allah yang akan mengurus mereka. Yang penting kita serahkan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah indahnya kita melibatkan Allah dalam setiap urusan jamaah. Urusan apapun. Yang pertama kali yang harus dilibatkan itu Allah. Kadang kalau kita punya urusan ya. Urusan apapun itu. Kita mau bisnis, kita mau apa segala macam. Yang pertama kali kita datangi manusia. Kita tanya siapa sih ini, kita mau belajar tentang ini segala macam. Yang kita datangi pertama kali itu Allah. Allah katakan dalam Al-Quran. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Kalau kalian sudah berazam untuk melakukan satu perbuatan. Datangi Allah. Ya Allah ridhoi. Apa yang akan aku lakukan ini. Ucapkan bismillah. Serahkan semuanya sama Allah Ta'ala. Setelah itu baru tanya siapa yang ahli dalam bidang ini. Siapa yang profesional dalam bidang ini. Kita berkonsultasi dengan dia. Allah pertama kali kita datangi. Bukan manusia. Bukan manusia yang pertama kali kita datangi. Dan itu yang dicerminkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam selalu mendatangi Allah dalam setiap perkaranya. Baru setelah itu wasyawirhum billati hiya ahsan. Baru mengajak para sahabat untuk bermusyawarah, berdiskusi. Kita tidak kebalik.
Makanya kenapa banyak urusan-urusan kita dipersulit sama Allah Ta'ala. Karena kita melupakan yang memudahkan urusan itu. Datangi Allah jamaah. Antum mau melakukan apapun, lamaran, apalagi lamaran. Antum datangi Allah Ta'ala, ya Allah saya mau melamar fulan. Mau melamar fulana bintu fulan. Bismillah. Kalau yang terbaik Allah berikan. Kalau tidak, yakini. Di balik semua itu ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, seorang mukmin, dia itu memiliki tempat mengadu yang sangat luar biasa. Cuma kita terkadang suka melupakannya, meninggalkannya. Padahal subhanallah jamaah, antum seberapa sering sih antum membaca ayat kursi itu? Kata Syekh Utsman Khamis di dalam daurah kemarin, ketika beliau mengatakan, menjelaskan tentang ayatul kursi, beliau katakan para ulama bersepakat ayat ini berbicara tentang apa? Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah sedang memperkenalkan dirinya sama kita. Ya. Tidak perlu jauh-jauh untuk mencari tentang Allah. Baca ayat kursi. Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma, dan seterusnya. Allah sedang memperkenalkan dirinya, tetapi kita tidak ngeh dengan apa yang Allah lakukan kepada kita. Makanya benar kata para ulama, man kana a'rafu billah kana akhwaju minhu. Orang yang paling mengenal Allah dia pasti akan butuh kepada Allah. Wa man kana ahwaju minhu kana atlubu minhu aktsar. Atau wa man kana ahwaju ilaihi kana atlubu minhu aktsar. Orang yang paling butuh sama Allah pasti dia adalah orang yang paling banyak minta sama Allah, karena dia butuh sama Allah. Ya. Jadi tidak usah sedih. Tidak usah kita bersedih. Anak, keluarga, harta yang kita tinggalkan, semuanya Allah yang akan mengurusnya. Allah yang akan mengurusnya. Ya. Lalu apa kata Allah? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berikanlah kabar gembira kepada surga, kepada mereka berupa surga yang telah Allah siapkan kepada mereka. Taib. Ya. Itu dalil-dalil yang menjelaskan tentang nikmat kubur, ya, dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya. Tapi sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu walil imani bil yaumil akhir thamaratun jalila minha. Beriman kepada hari kiamat itu memiliki pengaruh di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ar-raqbatu fi fi'li ta'at, yaitu kita akan semangat di dalam melakukan ketaatan. Antusias melakukan ketaatan. Raja'an li thawabi dzalikal yaum. Kenapa? Karena kita berharap dari ibadah yang kita lakukan berupa pahala nanti di hari kiamat. Pasti diberikan pahala sama Allah. Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Makanya orang-orang yang beriman dengan hari kiamat dia pasti semangat dalam beribadah sama Allah Ta'ala. Yang kedua, ar-rahbatu inda fi'lil ma'siyah. Dia akan takut melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Alikal yaum. Karena mereka takut akan balasan, akan hukuman yang Allah siapkan pada hari kiamat. Hukuman yang berat bagi orang-orang yang bermaksiat. Hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang dahulu kalian dustakan. Allah siapkan bagi orang zalim, pelaku syirik, yang kufur, yang munafik, bahkan pelaku maksiat. Yang dia itu bermaksiat kepada Allah, Allah siapkan baginya api neraka. Dan antum harus takut, kita harus takut sama api neraka jamaah. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya neraka itu panasnya 70 kali lipat daripada api dunia.
Jadi api dunia, kalau kata orang itu si jago merah itu hanya 1/70-nya dari api neraka Jahannam. Kalau yang 1/70 saja sudah bisa menghanguskan apa yang ada di atas bumi, bagaimana yang 70/70. Makanya kata para ulama, berdasarkan dalil-dalil, warnanya api neraka itu hitam legam. Ditambah dengan malaikat yang ada di dalamnya berwarna hitam kebiru-biruan. Tidak pernah senyum, selalu bermuka cemberut, dengan tatapan tajam, dan siap untuk melaksanakan segala perintah Allah tanpa henti-hentinya. Makanya gak ada istilahnya di neraka itu, malaikat sudah capek saya diazab ini, berhenti dulu lah 1 jam. Gak ada. Tidak ada. Ya. Makanya kan di antara nama dari neraka Jahannam itu adalah ya, tempat yang hina. Adzaban muhina, tempat yang hina. Karena di situ dia disiksa sama para malaikat. Dihinakan sama para malaikat. Berbeda dengan surga. Coba apa di antara nama-nama surga coba? Yang pertama namanya Darun Naim. Tempat kenikmatan. Karena di dalam surga tidak ada lelah, adanya nikmat terus. Tidak ada capek di dalam surga itu. Nikmat yang akan kita rasakan. Di antara namanya itu adalah Darul Qoror. Tempat kita akan tinggal selama-lamanya, tidak akan pernah keluar. Begitu pula namanya adalah Darussalam. Tempat keselamatan. Karena ucapan yang pertama kali kita akan dengar dari para malaikat ketika kita masuk ke dalam surga itu adalah salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian selama di atas muka bumi ini. Dari amal soleh, dari ketaatan yang kalian lakukan. Begitu pula di antara namanya adalah Darus Sa'adah. Tempat kebahagiaan. Tidak ada kesedihan di dalam surga itu. Semuanya bahagia. Bahkan orang yang sengsara di dunia masuk surga, dia menjadi orang yang sangat bahagia. Dan dia melupakan kesengsaraannya selama dia hidup di dunia. Bersabarlah ikhwan. Sebentar kita hidup di dunia ini. Tidak lama. Dibandingkan dengan nikmat yang Allah siapkan di dalam surga. Itu tidak ada apa-apanya. Tidak bernilai sedikit pun. Meskipun itu hanya sebesar sayap nyamuk, tidak ada nilainya sama sekali. Sabarlah. Di sini bukan tempat kita. Surga tempat kita. Di sini tempat kita beramal, mengumpulkan segala amal soleh kita, dan semoga Allah Taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya kelak bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara buah yang akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman dengan hari kiamat, tasliyatul mu'min amma yafutuhu minad dunya. Hiburan bagi orang-orang yang beriman atas apa-apa yang hilang dari dirinya dari perkara dunia. Bima yarjuhu min naimil akhirah wa thawabiha. Karena dia berharap tentang nikmat akhirat dan balasan yang ada di hari kiamat. Antum bandingkan nikmat dunia dan nikmat surga, beda jemaah. Contoh, para ulama membandingkan antara nikmat dunia dengan nikmat surga. Nikmat dunia melewati kerongkongan habis, tidak ada rasanya. Tapi nikmat surga dia akan terus, katanya tidak akan ada. Di dunia tidak selamanya kita itu bahagia, pasti akan ada kalanya kita merasakan yang namanya kesedihan. Ada suka, ada duka. Ya, ada tangis, ada tawa, itu dunia. Tetapi kalau surga tidak ada yang namanya duka, tidak ada yang namanya tangis. Semuanya itu suka, semuanya itu adalah kebahagiaan. Semuanya tertawa. Karena mereka mendapatkan apa yang Allah janjikan selama ini kepada mereka. Dan puncak kenikmatan surga itu ketika Allah nanti akan menampakkan dirinya di hadapan kita. Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat kepada Rabbnya. Mereka melihat kepada wajah Allah.
Dan itu kenikmatan yang paling agung dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada penghuni surga. Nah, seorang mukmin harus punya cita-cita tinggi, masuk surga. Bukan hanya sekedar orientasi hidup dunia. Dunia ini sebentar. Surga itu yang harus menjadi puncak tujuan hidup kita di atas muka bumi ini. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di dalam sebuah nasihatnya pernah mengatakan irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu mukbilatan. Dunia itu terus bergerak mundur, menjauhi kita. Sementara akhirat terus bergerak maju untuk mendekati kita. Falikulli wahidin minhuma banun. Keduanya memiliki pengikut. Keduanya memiliki loyalis. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah pengikut akhirat, jangan menjadi pengikut dunia. Karena Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas muka bumi ini akan sirna dan yang tersisa adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sirna. Untuk melihat gunung yang tinggi, bangunan yang megah, semuanya akan hancur. Ketika Allah menghilangkan gunung ini, jadilah bumi itu pun bergetar. Tidak rata. Menjadi tergoncang. Karena Allah jadikan wal jibala autada. Allah jadikan gunung itu sebagai pasak untuk menjadikan bumi ini stabil. Antum kira cuma kamera aja yang punya stabilizer? Antum kira cuma kamera atau mungkin bus yang punya stabilizer itu? Bumi ini punya stabilizer dia. Yang disebut dengan gunung. Gunung itu diangkat, bumi itu akan goncang. Makanya Allah katakan, wal jibala autada. Allah jadikan bumi itu atau gunung itu sebagai apa? Sebagai pasak untuk menjadikan bumi ini diam. Tidak bergetar, tidak bergoyang. Tapi ketika nanti hari kiamat Allah cabut dia. Jadi hiburan bagi orang-orang beriman. Nah itu 3 pelajaran atau 3 buah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman dengan hari kiamat. Taib. Kemudian dikatakan di sini, waqad ankaral kafirun al-ba'sa ba'dal maut za'imina anna dzalika ghairu mumkin. Adapun orang-orang kafir, maka mereka mengingkari tentang adanya hari kebangkitan setelah kematian. Kata mereka, ini mustahil. Mosok ada ceritanya orang sudah mati hidup lagi katanya. Ya. Ini kan akal-akalan. Ya, kita tuh tidak boleh bermain akal-akalan dalam masalah ini. Ya, termasuk ya kata ada itu ada sebelum yang ada menjadi ada. Ya, didahului dari tidak ada kemudian menjadi ada. Maka dari yang ada jadilah tidak ada. Antum pernah dengar itu? Hah? Berarti antum kurang jauh belajar tepatnya itu. Jadi kata ada itu berawal dari tidak ada, dari yang ada. Dari yang ada. Kemudian yang ada itu sudah ada dari sebelum kata ada itu ada. Jadi antum minum obat dulu baru paham jemaah. Ruwet gitu ya. Ruwet. Kalau yang ada yang gampang ngapain cari yang, kalau ada yang susah ngapain cari yang gampang kalau bagi mereka. Kalau kita kan ada yang gampang ngapain cari yang susah toh? Ini enggak, ada yang susah. Tinggalkan yang gampang gitu. Makanya benar kata Imam Syafi'i, tidaklah orang belajar filsafat sore hari pagi hari sudah gila dia. Itu tadi kata ada ya, dimulai dari tidak ada, dari yang ada. Sedangkan yang ada itu sudah ada dari kata sebelum kata ada itu ada. Ya. Subhanallah. Nah, tapi pakai akal, gak mungkin orang bisa hidup lagi. Gimana ceritanya orang bisa hidup lagi? Orang sudah mati. Maka dijelaskan sama Syekh di sini. Wahada za'mul batilun. Ini adalah ungkapan yang batil. Dala ala budlanihi asy'aru wal hissu wal akal. Yang membantah ucapan ini itu ada 3 sisi. Sisi yang pertama dari sisi syariat. Sisi yang kedua dari al-his. Yaitu dari sisi indera kita. Sedangkan yang ketiga dari sisi akal. Nah bayangkan. Jadi dakwah salaf itu bukan menolak akal. Tetapi menggunakan akal untuk mendukung dalil. Bukan dijadikan dalil untuk mendukung
akal. Ini perhatikan, itu bedanya antara dakwah salaf dengan mereka-mereka yang menuhankan akal. Ya, jadi segala sesuatu itu ya tidak bisa diukur dengan akal. Karena para ulama sudah membantah masalah itu. Di antaranya dalil yang sering dijadikan sebagai bantahan terhadap menggunakan akal, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang sangat masyhur, kalau sekiranya ya akal itu menjadi pokok dalam kita beragama, kenapa orang kalau dia berwudu, terutama ketika pakai sepatu yang diusap bagian atasnya bukan bagian bawahnya, sementara yang bawah yang kotor itu kan bagian bawah bukan bagian atas. Itu secara logika nggak masuk. Akal aja nggak masuk itu. Loh gimana ceritanya kok yang atas yang dibasuh sementara yang kotor itu yang bagian bawah. Sama seperti kita batal wudhu. Keluar angin. Kenapa nggak hanya dibasuh di bagian tempat keluar angin? Kenapa kita harus mengulang dari awal kita berwudhu itu? Ya. Terus bagi wanita. Kenapa ketika wanita haid yang diwajibkan mengqadha cuma puasa? Kenapa tidak sholat? Padahal yang paling afdol sholat daripada puasa. Kenapa disuruh qadha cuma puasa? Kenapa tidak sholat? Ya. Ini kalau bermain akal-akalan nggak bisa. Sama dengan ini. Ya, kalau itu akal benar itu. Adzan dulu. La haula wala quwwata illa billah.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Maka dibantah oleh Syekh di sini. Yang pertama disebutkan dari sisi syariat, dalil. Yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taghabun. Pada ayat yang ke-7. Allah berfirman, Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Mereka mengira orang-orang kafir itu tidak akan dibangkitkan. Qul bala. Katakan. Ya, sekali-sekali tidak. Wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabbi'unna bima amiltum. Kelak kalian akan dibangkitkan dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian lakukan. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Mudah. Gampang. Ya. Kalau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, apalagi sekedar menghidupkan dari yang sudah ada menjadi ada. Nah, itu baru kata ada dipakai di situ. Kalau tadi kan tidak benar tadi itu. Ya. Ini dari yang nggak ada jadi ada itu mudah bagi Allah. Apalagi dari yang sudah ada, kemudian dibangkitkan lagi. Mudah. Terlalu mudah bagi Allah. Gampang. Ya. Allahu wahidul qahar. Allah itu maha esa dan maha perkasa. Allah mampu melakukan segalanya. Jangan dibandingkan dengan kemampuan kita. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kebesaran Allah itu jauh di atas kebesaran manusia. Apalagi di atas seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Ta'ala. Allah itu akbar, Allah maha besar. Ya. Allah maha besar. Wa qad ittafaqa jami'ul kutub as-samawiyah alaih. Bahkan seluruh kitab-kitab samawi mereka sepakat tentang adanya hari kebangkitan atau adanya kebangkitan setelah kematian. Sepakat. Jadi bukan hanya Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, ya. Kemudian Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, semuanya membenarkan akan adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Ya, ada semuanya. Kemudian berikutnya, wa ammal his, adapun dari sisi indra, ya. Faqad arallahu ibadahu iya al-mauta fi hadhihi dunya. Maka Allah pernah memperlihatkan kepada hamba-hambanya menghidupkan yang sudah mati di dunia ini. Wa fi suratil Baqarah khamsatu amsilatin ala dzalik. Di dalam surat Al-Baqarah saja itu ada sekitar 5 contoh. Ada 5 contoh. Allah menceritakan kaum terdahulu dihidupkan setelah yang sebelumnya meninggal atau sebelumnya mati. Contoh yang pertama, kita ambil beberapa saja ya. Qaum Musa hina qalu lahu, yaitu ucapan kaumnya Nabi Musa ketika berkata kepadanya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-55 sampai 56. Ya. Pada ayat yang ke-55 sampai 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa id qultum ya Musa. Maka tatkala mereka berkata kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami itu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Maka apa yang Allah katakan, yang Allah lakukan, fa akhadhathumus sa'iqatu wa antum tandurun. Maka halilintar menyambarmu sedangkan kamu sedang menyaksikannya. Halilintar datang, mati mereka. Kena halilintar, kena petir. Antum pernah lihat orang kena petir kan?
Atau mungkin antum pernah kena petir gitu? Ya jangan ya. Ya toh. Setelah itu apa kata Allah? Summa ba'asnakum. Kemudian kami membangkitkan kalian kembali. Menghidupkan. Setelah sebelumnya kalian tuh mati gara-gara petir itu. La'allakum tashkurun. Dengan harapan kalian tuh bersyukur dan beriman sama Allah. Apa yang terjadi? Sudah mati dihidupkan lagi. Gak mau beriman. Orang-orang kafir itu begitu. Ya. Banyak cerita-cerita seperti itu. Sudah didatangkan bukti. Tapi gak mau beriman. Contoh ketika Nabi membelah bulan. Beriman gak? Enggak. Padahal sudah dibelah bulan itu sama Nabi SAW. Ya kan? Kaumnya Nabi Soleh. Kaum Samud. Ketika kaum Samud bilang, coba datangkan dari batu itu seekor onta. Keluar onta itu. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri. Biro'yal ain. Dengan mata kepala mereka sendiri. Hal kanu yu'minun? Apakah mereka beriman? Tidak. Mereka hanya mencari-cari alasan. Agar mereka tidak beriman. Padahal sudah didatangkan bukti kepada mereka. Sama dengan orang di zaman sekarang. Kita kalau mau menarik ke dalam dakwah. Seperti orang-orang yang sudah datangkan bukti kepada mereka. Dalil secara jelas. Ketika sudah mereka kalah hujjah. Kalah dalil. Apa yang terjadi setelah itu? Cacian. Lakop. Makian. Oh itu tuh. Ya. Ini begini. Dakwah ini begini. Semua tuduhannya tidak ada yang benar. Coba antum kumpulkan tuduhan-tuduhan mereka. Antum kumpulkan, antum tulis. Antum cross check satu persatu. Ada enggak? Antum dapati di dalam sepanjang perjalanan antum mengikuti dakwah salaf. Mereka mengatakan dakwah salaf sebagai sarang teroris. Apakah kita pernah mengajarkan teroris? Tidak. Bahkan ustadz-ustadz kita dengan semangatnya menjelaskan pemikiran Khawarij itu. Tapi justru kita dituduh sebagai Khawarij. Ya. Kita dikatakan anti Pancasila, anti NKRI. Adakah dakwah salaf itu yang menyuruh antum demonstrasi? Tidak. Bahkan kita katakan al-mudhaharat haram. Demonstrasi itu haram. Kecuali satu demonstrasi yang boleh. Demo masak. Itu boleh kalau itu. Iya toh? Boleh nggak? Boleh. Antum praktek masak kayaknya boleh. Tidak ada satu tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan kepada kita. Coba. Makanya kita katakan kul hatu burhanakum sodikin. Kalian mengatakan begini-begini. Datangkan bukti. Mana dalilnya? Mana bukti? Ya. Katanya para ustadz-ustadz kita diberikan ya dana per bulan. Per bulan 20 sampai 30 juta. Antum tahu ya, kalau kita punya dana 20 juta, 30 juta per bulan, insya Allah semua ustadz itu istrinya 4. Betul tidak? Nyatanya ada ustadz yang belum nikah sama sekali. Coba. Tuduhan apa lagi coba yang dituduhkan kepada kita? Ada gak? Gak ada. Tapi dakwah ini jalan terus. Ya, dakwah ini jalan terus. Saya ingat dulu guru saya. Rahimahullah. Ya. Namanya Tuan Guru Mahsun. Sudah meninggal beliau. Dulu itu beliau mantan tarekat. Jadi kisah tobatnya ketemu sama Ustadz Yazid kalah debat. Akhirnya beliau bertobat kemudian menjadi dai salaf.
Kata beliau cerita, saya dulu waktu masih menjadi pembesarnya itu, saya mau kajian karpet merah lewat. Itu karpet merah. Ada depan saya. Saya cuci tangan, mereka berebut cuci tangan saya. Tapi setelah mereka tahu saya ngaji salaf, tahu apa kata mereka? Bunuh Mahsun itu katanya. Tembak dia. Sampai saya sempat dipidana ke polisi. Karena mengatakan Mahsun itu mengejarkan ajaran sesat rahimahullah. Beliau datang dengan gagahnya. Kantor polisi. Itu untuk kalau pergi ke Lombok. Masyhur cerita itu. Dan saya sempat diajar sama beliau. Beliau kalau cerita itu tidak pernah bosan kita mendengarkan. Bagaimana perjuangan beliau ingin menebus kesalahan beliau. Beliau bilang di hadapan mereka-mereka yang menuduh. Coba tunjukkan. Mana buktinya dakwah salaf itu mengajak kepada kesesatan. Kalian mengatakan dakwah salaf menguburkan jenazah secara berdiri. Sekarang mana tunjukkan. Bila perlu tembak saya kalau ada kata. Gak ada yang ngomong. Diam semua. Gak ada yang ngomong. Maka kita katakan mana? Gak ada. Antum cari. Tidak pernah. Ya. Tidak ada dalam dakwah kita itu tidak ada. Buku-bukunya silakan antum baca. Terakhir, kisah terakhir. Syekh Utsman Khamis pernah cerita. Jadi ada seorang dai yang dia sangat membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini Wahabi. Nah dia ini punya hobi suka baca. Suatu ketika ada sebuah buku yang tidak ada covernya. Dihilangkan nama penulisnya. Lalu dia baca. Dibaca buku. Kok bagus bukunya ya. Semuanya didatangkan dalil. Siapa pengarang buku ini? Maka dikasih tahu, yang kamu celah setiap hari itu pengarangnya katanya. Yang kamu celah setiap hari itu pengarangnya. Syekh Muhammad bin Abdul yang kamu celah setiap hari itu. Dikasih buku yang lain dibaca. Dari saat itu dia bertobat sama Allah. Ternyata selama ini yang dituduhkan kepada beliau tidak benar. Ya, makanya orang yang kalau sudah kenal dakwah salaf itu, dia pasti akan jatuh cinta. Bukan jatuh cinta, tapi dia akan terkena mabuk cinta. Tapi mungkin ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khair atas perhatian antum semuanya. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.